Jikalau tidak sebab jahatnya adab engkau beserta mereka, niscaya Allah angkat dinding antara engkau dan antara wali itu, dan Allah sertakan mereka dengan engkau. Allah tahu bahwa kita ini kalau diperlihatkan dengan si wali itu, kita ini masih kurang adab. Nah, Allah tahu kita ini dilihatkan Allah orang wali, kita masih kurang adab dengan mereka, sehingga Allah tutupi mereka untuk keselamatan kita sebenarnya. Karena kalau sudah kita diperlihatkan Allah karamah seorang wali, kita masih kurang adab dengan mereka, itu hukuman yang berat bagi kita, hukuman ruhani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrari. La yukhafu alaika an taltabisat turuku alaik, wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. Artinya, tidak ditakutkan atas engkau bahwa tersamar, tersembunyi jalan-jalan atas engkau. Dan hanya saja yang ditakutkan atas engkau itu daripada menangnya hawa nafsu atas engkau. Itu tarjamahnya. Turuqul ubudiyah allati tusiluka ila mardati rabbik wadihatun jaliyah fala yukhafu alaika an la tahtadiya ilaiha. Bermula jalan-jalan kehambaan yang menyampaikan engkau kepada keridhaan Tuhan engkau jelas nampak. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa engkau tidak mendapat petunjuk kepada jalan-jalan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jalan untuk menuju keridhaan Allah itu jelas, nampak, tidak dikhawatirkan kita tersesat karena rambu-rambunya banyak, arahnya ditunjukkan, kanan terus, kiri, kanan lagi terus. Petunjuknya itu jelas. Tidak dikhawatirkan kita itu tersesat jalan untuk mencari keridhaan Allah. Yang dikhawatirkan itu adalah menguasainya hawa nafsu atas kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya katariqil ubudiyah bitta'at, seperti jalan kehambaan pada taat. Jalan kehambaan kita untuk menyampaikan kepada keridhaan Allah dalam hal melakukan taat itu dijelaskan sangat jelas. Bagaimana caranya agar taat yang kita perbuat itu mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan keridhaan Allah. Itu sangat jelas. Katariqil ubudiyah bitta'at
an tashhada minnatahu biha alaika. Kalau kita berbuat satu ibadat, satu taat, petunjuk jalan agar taat itu diridhai Allah, maka hendaknya kita ini menyaksikan anugerah Allah di dalam taat itu atas kita. Artinya bahwa kita melakukan taat ini adalah diberi anugerah oleh Allah. Kita mampu melakukan ibadah ini adalah pertolongan dari Allah. Setiap kali kita melakukan ibadah, kita jangan lupa bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah pertolongan Allah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah itu. Nah, ini satu jalan ibadah yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu apa yang mengenai engkau dari kebaikan, maka itu dari Allah. Kita sembahyang, hendaknya kita ingat bahwa sembahyang kita ini bisa terlaksana ditolong oleh Allah. Puasa, hendaknya kita ingat bahwa kita puasa ini bisa kita lakukan ditolong oleh Allah. Bersedekah, berwakaf, kita bisa melakukan itu karena kita ditolong oleh Allah, bukan kemampuan yang ada pada kita. Nah, ini jalan kepada keridhaan Allah dalam hal ibadah. Pertama, kita saksikan anugerah Allah kepada kita sehingga kita bisa beribadah. Yang kedua, wa an tukhlisa fiha, bahwa engkau ikhlas pada ibadah itu. Allah sudah jelas menerangkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah, ikhlas bagi Allah itu agama. Nah, apabila ibadah kita ini dilakukan sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas petunjuknya, maka ibadah kita ini akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua contohnya wal maksiati, maksiat. Nah, kalau kita melakukan dosa, bagaimana petunjuk Allah? Bagaimana arahan Allah agar maksiat yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah jalan kepada keridhaan Allah? Antatuba ilallah subhanahu wa tastaghfirah, bahwa engkau taubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Nah, ini sudah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau engkau berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Berbuat maksiat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu sekalian orang yang beriman, niscaya kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita ini kuat berbuat maksiat, maka hendaknya berbuat tobat lebih kuat lagi. Kalau kita suka berbuat maksiat, maka hendaknya bertobat lebih suka lagi.
Nah, ini petunjuk yang dijelaskan oleh Allah. Bagaimana supaya maksiat itu bisa membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan ni'mati, nikmat yang ketiga. Nah, kalau kita diberi Allah nikmat, Allah jelas terang menunjukkan bagaimana nikmat yang diberikan kepada kita ini bisa mendapatkan keridhaan Allah. Allah berfirman, washkuruli wala takfurun. Nah, syukurlah kepadaku, jangan kufur, jangan gunakan nikmat itu di jalan maksiat kepadaku. Nah, ini jelas Allah menerangkan bahwa bila kita diberi nikmat, bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat di jalan yang diridhai Allah, wala takfurun, dan jangan sekali-kali menggunakan nikmat itu di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat contohnya lagi, wal bala. Bagaimana petunjuk Allah terhadap bala, antasbira alaiha, bahwa sabar engkau atasnya itu. Qala ta'ala, Allah menjelaskan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Firman Allah, akan kami coba kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kurang harta, diri dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jalan yang dijelaskan oleh Allah itu sangat nampak kepada kita, bagaimana kita taat kepada Allah supaya hasilnya diridai Allah. Bagaimana kita kalau maksiat kepada Allah supaya maksiat ini pun mendatangkan kepada keridhaan Allah. Bagaimana nikmat itu supaya menjadi nikmat yang diridhai Allah. Bagaimana bala itu supaya menjadi bala yang diridhai Allah. Allah jelaskan jalannya sejelas-jelasnya, dan tidak akan samar itu kepada orang-orang yang berakal. Nah, pengarang ini menyebutkan tidak ditakutkan atas engkau itu bahwa tersamar jalan itu atas engkau. Kada akan dikhawatirkan kita ini tersesat jalan, karena jalannya sudah nampak, jalannya jelas. Bagaimana kalau kita dapat nikmat, bagaimana kalau kita dapat bala, bagaimana kalau kita bisa taat kepada Allah, bagaimana kalau kita maksiat, jalannya nampak diterangkan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa inna ma yukhafu alayka fi hadhil ahwal min ghalabatil hawa alayka hatta tu'miyaka an ru'yati tariqil haqq. Hanya saja yang dikhawatirkan atas engkau pada ini keadaan tadi, keadaan nikmat, bala, taat, maksiat. Yang ditakutkan atas engkau itu adalah menguasainya hawa nafsu atas engkau, sehingga membutakan engkau dari melihat jalan yang benar. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tahu aja jalan yang bujur tuh ke sana, tahu. Kalau beribadat, jalan yang bujur, jalan yang tepat itu arahnya ke sana, sudah tahu. Cuma karena kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita mencari, memilih jalan yang lain. Nah, yang dikhawatirkan tuh ini. Kalau kita maksiat, jalan yang benar demikian, kita tahu. Tapi karena kita dikuasai hawa nafsu, nah, kita kadang menggunakan jalan yang diarahkan Allah. Kita cari jalan yang menyimpang dari itu. Nah, yang dikhawatirkan dari kita itu adalah dikuasainya oleh hawa nafsu ini. Maka itu yang membuat kita buta
daripada melihat jalan yang benar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya iblis. Iblis itu bukan tidak tahu jalan yang benar, karena dia sangat akrab dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi kenapa iblis itu takabur? Karena dikuasai oleh hawa nafsu pada saat itu. Nabi Adam bukan tidak tahu petunjuk-petunjuk Allah, jalan yang benar ini, yang salah ini. Tapi kenapa Nabi Adam memakan buah khuldi itu? Karena pada saat itu Nabi Adam dikuasai oleh hawa nafsu, lalu menerima bujukan iblis. Kenapa Qabil membunuh saudaranya Habil? Bukan Qabil tidak tahu membunuh itu dilarang, tapi tetap dibunuh saudaranya Habil itu, karena Qabil waktu itu dikuasai oleh hawa nafsu. Yang dikhawatirkan itu ini. Bukan kita tidak tahu bahwa itu adalah milik orang lain. Tahu bahwa itu milik orang lain dan agama menjelaskan itu haram diambil. Tahu kita. Tapi kenapa kita mengambil itu? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Berzina itu hukumnya haram. Tahu. Tahu. Jelas Al-Quran, Sunnah, perkataan para ulama bahwa berzina itu haram. Jalannya jelas, keterangannya nampak. Tapi kenapa orang-orang melakukan zina? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ini wa inna ma yukhafu alaik, hanya saja ditakutkan atas engkau itu min ghalabatil hawa alaik, menguasainya hawa nafsu. Jangan menyalahkan kada ada petunjuk. Petunjuk itu ada. Kada ada alasan kita kada ada petunjuk. Petunjuk nampak jalan yang benar ini, yang salah ini. Tapi karena dikuasai hawa nafsu, walaupun melihat jalan yang benar, tetap mengambil jalan kiri yang salah, yang batil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila seseorang itu sudah dikuasai hawa nafsunya, patu'ajibu bitta'at. Nah, maka dia ujub dengan taatnya itu. Padahal sudah tahu bahwa taat itu saksikanlah pertolongan Allah, jangan saksikan kekuatan sendiri. Tapi karena dikuasai hawa nafsu, lalu setiap kali dia berbuat taat, dia merasa kehebatan dirinya. Nah, merasa kemampuan dirinya. Akibat dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Wa tura'i biha, dan dia ria dengan taat itu. Padahal sudah tahu. Nah, sudah tahu bahwasanya ujub dalam taat itu menggugurkan pahala, ria dalam ibadat menggugurkan pahala, sudah tahu. Karena jelas. Tapi kenapa kita bisa ria dengan ibadah? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Hendak mencari nama, lalu beribadah. Hendak minta dihormati orang dengan ibadahnya. Nah, minta dianggap bahwa dia itu orang yang pemurah, lalu dia bersedekah. Nah, riya itu minta penilaian kepada makhluk, minta balas jasa kepada makhluk. Ini riya, dan itu sudah jelas menggugurkan pahala. Tapi kenapa dilakukan? Karena dikuasai oleh hawa nafsu itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, kam min sirajin qad atfa'athu rih wa kam min 'abidin qad afsadahul ujub. Ujar Nabi Isa, berapa banyak pelita itu dipadamkan oleh angin. Bagus pelita, terang, tapi karena angin datang, padam. Wa kam min 'abidin, berapa banyak orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa, qad afsadahul ujub, yang merusak akan dia oleh ujub. Rasulullah SAW bersabda,
ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskanlah amal itu karena Allah. Setiap kali kita beribadah, cukup Allah tahu, cukup Allah yang memuji, cukup Allah yang membalas. Nah, itu ikhlas. Kalau kita ada dalam hati kita untuk dipuji orang, gugur pahala. Kalau kita ada dalam hati untuk dibalas jasa oleh orang, gugur pahalanya. Kan jelas ini petunjuknya sudah ada. Tapi kenapa orang-orang itu masih beribadah riya, masih beribadah itu ujub? Nah, karena dikuasai oleh hawa nafsu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa tusirru bil ma'siyah, dia tetap mengakali maksiat, tetap mengakali maksiat. Al-Quran, sunnah, kalam-kalam ulama, tidak sedikit yang mengatakan bahwa kalau maksiat tobat. Bahkan ada sabda Nabi yang mengatakan artinya bahwa ada dosa yang membawa ke surga. Ada dosa yang membawa ke surga, yaitu dosa yang mana kita tobat dari dosa itu. Tapi kenyataannya banyak orang yang masih melakukan dosa tanpa ada henti-hentinya. Nah, itu dikuasai oleh hawa nafsu. Wa tusirru bil ma'siyat. Mestinya tobat dari maksiat, ini sebaliknya mengakali pada maksiat. Rasulullah SAW bersabda, la saghirata ma'a israr wala kabirata ma'a istighfar. Nah, ujar Nabi, kalau engkau itu tidak tobat kepada Allah, maka dosa yang kecil itu menjadi besar. Dosa yang kecil menjadi besar kalau itu tidak tobat kepada Allah. Dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu tobat, selalu minta ampun kepada Allah. Orang hari ini melakukan zina, habis itu dia tobat minta ampun kepada Allah, hilang dosanya. Besok minum arak, dosa besar pulang. Nah, tobat lagi dia kepada Allah, istighfar lagi, hilang pulang dosanya. Ada orang yang melakukan dosa kecil, seperti melihat yang haram contohnya, tapi tidak tobat kepada Allah, makin hari makin membesar dosanya. Nah, kenapa demikian terjadi? Padahal ada petunjuk tentang tobat, tapi tetap melakukan dosa. Itu akibat dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa tastaqillun ni'mah, menganggap inting, menganggap sedikit nikmat. Padahal Allah memberikan petunjuk, bila dapat nikmat syukur kepada Allah. Nah, karena dikuasai hawa nafsu, begitu dapat nikmat dia rasakan sedikit nikmat itu, sehingga tidak bisa mensyukuri. Dianggapnya remeh nikmatnya. 100.000, ini akan bersyukur 100.000. Dianggapnya inting, dianggapnya sedikit. Apalagi 50.000. Wa tastaqillun ni'mah, menganggap remeh nikmat, lalu menghilangkan syukur kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsunya ingin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Wa tajza'u fil baliyah, dan keluh kesah pada bala. Pada Allah sudah menjelaskan bahwa orang yang bisa menerima musibah, bisa menerima bala, itu sudah dijanjikan oleh Allah dapat pahala yang besar, dapat pahala yang tak terduga, terhingga, dapat surga, macam-macam. Sudah jelas keterangan Allah. Tapi kita dapat bala, tetap kita keluh kesah,
Nah, akibat apa? Akibat kita ini masih dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah yang dijelaskan oleh pengarang ini. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa tersamar, tersembunyi jalan-jalan keridhaan itu atas engkau. Yang ditakutkan atas engkau itu daripada menguasainya hawa nafsu atas engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hawan muta'. Nah, Rasulullah ini beliau tidak mungkin dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi tetap beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung dengan engkau min hawan muta', daripada hawa nafsu yang dituruti. Karena bila mana seseorang sudah menuruti hawa nafsu, dia buta dengan rambu-rambu agama. Buta dengan rambu-rambu agama. Laki-laki kada tahu bini orang lagi. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu, ini sudah jelas nih bini orang, kada boleh, ini haram, zinanya berat dosanya. Nah, petunjuknya sudah ada. Tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, terjadi. Nah, perempuan demikian pula. Perempuan sudah punya suami, sudah punya laki. Laki orang pulang diunting. Nah, sudah jelas itu hukumnya kada boleh. Jelas hukumnya zina. Zinanya lebih berat daripada orang yang masih gadis karena sudah punya suami. Nah, tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, rambu-rambu tadi menjadi buta. Nah, nang dulunya tahu pada itu haram, jadi kada kelihatan lagi haramnya. Tahu ini tidak boleh, jadi kada kelihatan lagi. Nah, yang dikhawatirkan atas kita itu adalah bila mana kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan Rasulullah mengajarkan bahwa kita minta kepada Allah perlindungan agar kita tidak taat kepada hawa nafsu itu, sehingga kita bisa nampak, bisa jelas melihat keterangan-keterangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang jalan mana yang diridai Allah, jalan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-105. Hikmah yang ke-105 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Subhana man satara sirral khususiyah bi zuhuri wasbil bashariyah wa zahara bi'azamatir rububiyah bi izharil ubudiyah. Yang artinya Maha Suci Tuhan yang menutupi rahasia kekhususan dengan nampaknya sifat kemanusiaan, dan nampaklah itu Tuhan dengan kebesaran ketuhanannya pada menampakkan kehambaan hambanya. Nah, itulah makna terjemah daripada hikmah yang ke-105 ini. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hikmah yang ke-105 ini pengarang menyebutkan dua perkara. Yang pertama, subhana man satara sirral khususiyah bi zuhuri wasfil bashariyah. Yang kedua, wa zahara bi azamatir rububiyyati bi izharil ubudiyah. Yang pertama maksudnya adalah subhanalladzi satara wa akhfal uluma wal ma'arifa wal asraral ilahiyyata fi qulubi awliyaih bi zuhuril awsafil bashariyah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menutupi, menyembunyikan ilmu-ilmunya, ma'rifah dan rahasia-rahasia ketuhanan di dalam hati para walinya. Jadi ilmu-ilmu ketuhanan, ma'rifatullah dan rahasia-rahasia lainnya itu disembunyikan oleh Allah di dalam diri wali-walinya itu. Dengan apa Allah menyembunyikannya? Dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan pada seorang wali itu. Dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan dari seorang wali itu. Sifat kemanusiaan itu kal akli seperti makan, wasyurbi minum, wan nikah kawin, wasinati wan naum mengantuk dan tidur, wal maradi wan nisyan sakit dan lupa, wa gairiha dan selainnya. Nah, sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri seorang wali itu yang menyebabkan tersembunyinya rahasia-rahasia ketuhanan dalam diri mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, fabi wujudiha wa ka'asitru wal khafali awliyaillahi ta'ala, karena adanya sifat-sifat kemanusiaan tadi pada diri seorang wali, maka samarlah, tertutuplah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sangat sulit mengetahui mana orang yang waliullah, mana orang yang biasa. Karena orang-orang waliullah tuh makan sama kita, minum sama kita, kawin sama orang biasa, sakit bisa sakit, lupa bisa lupa. Nah, sifat-sifat itulah yang menutupi rahasia-rahasia ketuhanan dari dalam diri mereka itu. Padahal seorang yang diberi Allah rahasia ketuhanan itu, yang diberi Allah ilmu-ilmu ma'rifat itu, mereka itu sebenarnya mampu untuk tidak makan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka itu mampu tidak tidur bertahun-tahun. Tetapi itu tidak diizinkan, dibolehkan oleh Allah. Karena kalau itu dibolehkan, kalau itu diizinkan, maka akan nampak perbedaan, akan jelas perbedaan mana orang yang dititipi oleh Allah rahasia ketuhanan dan mana orang-orang yang biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi karamat yang diberikan Allah kepada para wali itu beda dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul. Al-Imam As-Suhrawardi berkata, wal farqu bainal mu'jizah wal karamah anna an-nabiyya yajibu alaihi izharul mu'jizah wat tahaddi biha. Perbedaan antara mukjizat dan karamat, bahwa nabi itu wajib atasnya menampakkan mukjizat itu dan mengakui dengan mukjizat itu. Nah, kalau nabi-nabi itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menampakkan mukjizat, karena manusia wajib beriman kepada nabi, wajib percaya kepada rasul, lalu mereka menampakkan mukjizatnya. Nah, wal waliyu, sedangkan wali, yajibu alaih ayyaktumal karamah, wajib atasnya menyembunyikan karamat itu, illa ayyuzhirahullah ta'ala alaih, kecuali Allah yang menampakkan karamat itu atasnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Nah, kenapa para wali itu tidak dibolehkan membuka, menampakkan karamah itu? Untuk menutupi rahasia-rahasia ketuhanan yang disimpan oleh Allah di dalam diri mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fabi wujudiha wa ka'asitul wal khafali awliya illahi ta'ala kay la ya'rifahum man la ya'rifu qadrahum. Maka dengan adanya sifat kemanusiaan, mereka wali bisa makan, minum, kawin, tidur, sakit, lupa, maka tersamarlah keadaan mereka, tertutuplah jati diri mereka yang sebenarnya, agar tidak mengetahui akan mereka oleh orang-orang yang tidak mengenal kedudukan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang diangkat Allah menjadi wali itu, ini orang yang punya kedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Wali ini barang yang sangat berharga milik Allah. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini Allah menjelaskan bagaimana kedudukan seorang wali. Ala, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada takut mereka itu menghadapi akhirat, dan mereka tidak risau meninggalkan keluarga zuriat yang mereka tinggalkan. Nah, ini Allah memberikan keterangan kepada kita tentang bagaimana mulianya kedudukan seorang waliullah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi dalam hadis qudsi Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, maka dia berarti berperang dengan aku. Nah, tentu ini seorang wali ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Dan barang mulia ini Allah tidak akan menampakkannya kepada sembarang manusia. Hanya manusia-manusia mulia yang mengetahui orang-orang yang mulia itu. Hanya orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah yang tahu orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah la ya'riful jauhar illal jauhari wa la ya'riful wali illal wali. Artinya tidak tahu akan permata bahwa itu permata kecuali ahli permata. Orang kada ahli permata kada tahu ini sintetis kah asli, kada tahu. Bila pindah mangkilat lo kayak berlian aja pada akalnya. Nah, tidak akan kenal permata kecuali ahli permata. Tidak akan kenal seorang wali kecuali orang yang wali. Karena hanya orang yang wali yang bisa menghormati kedudukan wali yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, perbandingannya kita mempunyai barang yang berharga. Nah, kita ini ada mempunyai barang apapun, barang batu, permata apa misalnya yang sangat mahal harganya. Nah, tentu barang ini kita tutup. Tentu barang ini kita simpan. Tidak sembarang orang kita memperlihatkan barang ini. Kecuali orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, itu yang bisa kita perlihatkan kepadanya bahwa kita punya barang hebat, kita punya barang bagus. Kalau orang-orang itu musuh kita, orang-orang itu tidak senang kepada kita, orang tidak hormat kepada kita, pasti kita kada akan memperlihatkan barang berharga milik kita itu kepada orang tersebut. Sudah pasti. Tapi kalau orang itu kesayangan kita, orang itu orang kecintaan kita, barang-barang berharga milik kita, kita perlihatkan kepada mereka. Nah, ini contoh wali. Wali ini barang berharga milik Allah. Allah kada akan membuka kepada semua orang.
hanya orang-orang khusus yang mengetahui bahwa itu adalah waliun, seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, dengan apa Allah menutupi para wali tadi? Dengan sifat kemanusiaan. Makan kayak kita makan, minum kayak kita minum, guring kayak kita guring, kadang-kadang kuat pada kita guringnya, makan kadang-kadang ganjang pada kita makan, sehingga kita kadang kenal barangkali yang di samping kita ini adalah seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah menutupinya itu dengan sifat kemanusiaan. Wala yukhfiha bil awsafil mazmumah, Allah tidak menutupi itu wali dengan sifat-sifat tercela. Kal kibri, seperti kesombongan, watama, ketamaan, wahubbid dunia, cinta dunia, wal bukhli, kikir, wasu'il akhlak, jahat akhlak, seperti dendam, dengki dan sebagainya. Nah, Allah kadang menutupi seorang wali itu dengan sifat-sifat yang tercela. Misalnya supaya jangan dikenal orang pada ini wali, lalu ini hubud dunia. Nah, kadang akan terjadi itu. Allah kadang akan menutupi ini wali-wali dengan sifat yang tercela itu. Kalau ada orang itu dendam, kalau ada orang itu hasud, kalau ada orang itu sombong, ini jelas sudah bukan tutupan dari kewaliannya, tapi tanda kejahatannya. Fa inna tilka awsafun zahabat fi qulubihim idh la tasbutul khususiyah wal wilayah illa ba'da mahwiha. Karena itu sombong, tamak, hubud dunia, kikir, dendam, itu sifat-sifat yang sudah hilang dalam diri mereka. Sebab tidak akan sabit kehususan kewalian kecuali sesudah hilang sifat itu dari diri mereka. Wala yukhfiha aidan bi israril ma'siyati zahirah, dan Allah pun tidak menutupi, melindungi itu wali-wali tadi dengan mengekali maksiat yang zahir. Kal kadzib, berdusta, wal ghibah, menggunjing orang, waz zina, zina, was sariqah, mencuri, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, artinya Allah tidak akan menutupi kerahasiaan wali dengan kemaksiatan. Misalnya orangnya suka berdusta, orangnya suka menggibah orang, orangnya suka memfitnah orang, ini kadang mungkin wali. Karena wali tidak akan tertutup dengan sifat-sifat seperti itu. Li'anna al-israr tujibul fisqa wal bu'da anillah ta'ala, karena mengekali dosa itu adalah merupakan tanda kefasikan dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang suka berbuat maksiat, baik maksiat zahir, maksiat batin, itu sudah pasti bukan waliullah. Karena Allah tidak akan menutupi kewalian itu dengan hal-hal yang maksiat. Tapi kalau orang itu suka kawin, suka makan, suka tidur, suka minum, suka apa, itu mungkin kewalian ditutupi dengan yang demikian itu. Karena itu merupakan awsaful basyariyah, itu sifat-sifat kemanusiaan, bukan sifat yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, warada fil hadis ma jabalallahu ta'ala waliyan la illa ala husnil khuluq was sakha. Allah tidak akan membuat tabiat seorang wali itu kecuali atas baik akhlak dan pemurah. Allah tidak akan membuat tabiat orang wali kecuali orang wali itu baik akhlak. Dicela orang pada membalas, disakiti orang pada melawan. Nah, ini tanda-tanda kewalian dan pemurah. Kalau kikir, ada mau orang wali kikir, karena kikir itu ba'idun minan nar qaribun
Kikir itu baidun minal jannah qarib minan nar. Qarib minan nar, kikir itu dekat neraka, jauh daripada surga. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah, ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah, fa inna Allah ma'rufun bi kamalih wa jamalih, wal waliyyu makhluqun mithluk ya'kulu kama ta'kul wa yashrab kama tashrab. Mengenali seorang wali lebih sulit daripada mengenal Allah, karena Allah itu dikenal dengan kesempurnaan dan keelokannya, sedangkan wali itu makhluk seperti engkau. Dia makan seperti engkau makan, dia minum seperti engkau minum, dia kawin seperti engkau kawin, dia sakit seperti engkau sakit. Wa iza aradallah ayyu'arrifaka biwaliyin tawa'anka wujuda basyariyatih wa asyhadaka wujuda khususiyatih. Apabila Allah menghendaki mengenalkan engkau kepada seorang walinya, maka Allah lipat daripada engkau adanya sifat kemanusiaan si wali tadi, dan Allah saksikan akan engkau adanya kekhususan si wali itu. Artinya apabila Allah hendak memperlihatkan kepada kita itu seorang wali, maka Allah bukakan karamat bagi si wali itu. Nah, kita diperlihatkan karamat si wali itu. Kita melihat si jin terbang umpamanya. Kita melihat si jin ada di mana-mana. Kita melihat si jin hal-hal yang menyalahi adat. Nah, ini Allah memberikan kepada kita kemuliaan, diperlihatkan kita kepada kekasihnya. Nah, ini orang yang diistimewakan Allah, diperlihatkan Allah kepadanya barang berharga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa Allah kadang memperlihatkan kepada kita kekasih-kekasihnya itu? Kenapa Allah kadang membuka kepada kita mana wali-wali itu? Wallahi ma hajabahum anka illa min adami sidqik. Dalam kitab Iqazul Himam disebutkan, demi Allah, Allah itu tidak mendinding para wali dari engkau, melainkan karena ketidakjujuran engkau. Nah, karena kita ini belum jadi orang jujur, kita belum jadi orang yang amanah, kita belum jadi orang yang mulia, sehingga Allah mendinding kita untuk melihat dengan kasat mata para wali-wali itu. Waqad qila, sungguh dikata orang, laula su'u adabika ma'ahum la rafa'allahu al-hijab bainaka wa bainahum wa ashabahum ma'ak. Jikalau tidak sebab jahatnya adab engkau beserta mereka, niscaya Allah angkat dinding antara engkau dan antara wali itu, dan Allah sertakan mereka dengan engkau. Allah tahu bahwa kita ini kalau diperlihatkan dengan si wali itu, kita ini masih kurang adab. Nah, Allah tahu kita ini dilihatkan Allah orang wali, kita masih kurang adab dengan mereka, sehingga Allah tutupi mereka untuk keselamatan kita sebenarnya. Karena kalau sudah kita diperlihatkan Allah karamah seorang wali, kita masih kurang adab dengan mereka, itu hukuman yang berat bagi kita, hukuman ruhani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seseorang itu akan dapat berkahnya wali, akan dapat rahmatnya si wali itu. Maksudnya dapat rahmat wali itu, dapat percikan rahmat yang diberikan Allah kepada wali itu, dengan syarat dua hal. Pertama, kita mempercayai bahwa dia itu wali.
Yang kedua, kita baik adab atau menghormati kepada seorang wali itu. Nah, apabila kita sudah husnuzan, menyangka bahwa ini orang nih wali nih. Gimana tahunya pada wali? Ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Atau kita tahunya ini orang wali karena dikabarkan oleh orang-orang di mana-mana. Nah, mengabarkannya orang-orang yang mulia. Nah, berarti ini orang ada tanda-tanda kewaliannya. Nah, orang ini akan memberikan rahmatnya kepada kita. Artinya rahmat yang diberikan Allah kepadanya itu sampai kepada kita apabila kita percaya dan hormat baik adab kepada mereka. Nah, apabila kita ini tidak mempercayainya atau kita tidak baik adab besertanya, walaupun kita guring sebentar, kita kada akan dapat rahmatnya. Sakalambu guring kada dapat apa-apanya. Kalau ini orang kada mempercayai ini orang wali, atau percaya cuma kada menghormati juga. Nah, kenapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu dapat berkat dari Rasulullah, dapat rahmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, mereka dapat bagian rahmat itu karena sahabat itu beriman kepada Rasulullah dan sangat beradab kepada Rasulullah. Kenapa Abu Jahal yang tiap hari bersama Rasulullah, Abu Lahab bersama Rasulullah, kenapa mereka tidak dapat berkah Rasulullah? Karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak menghormati Rasulullah. Nah, itu masalahnya, bukan kedekatan fisik, itu bukan. Kadang-kadang orang yang di seberang pulau dapat rahmat dari seorang wali. Orang-orang yang serumah dengannya tidak dapat rahmat, tidak dapat berkahnya. Kenapa? Orang rumah ini mungkin kadang mempercayai bahwa itu wali, atau percaya cuma tidak menghormatinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini wali adalah merupakan barang yang berharga milik Allah, dan Allah kada akan memperlihatkan seorang wali kecuali bagi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama yang disebutkan dalam hikmah ke-105 tadi. Yang kedua, wa zahara bi 'azamatir rububiyah bi izharil 'ubudiyah. Allah itu nampak dengan kebesaran ketuhanannya pada menampakkan kehambaannya. Nah, artinya zahara 'azamatur rabb fi zullil 'abdi wa ghinahu fi faqrih wa quwwatuhu fi dha'fih. Nah, kalau kita hendak melihat kebesaran Allah, lihati seorang manusia, yang mana manusia sangat lemah mereka itu. Kalau kita ingin melihat bagaimana kayanya Allah, lihat manusia. Niscaya kita lihat bahwa Allah itu maha kaya dan ini manusia maha fakir. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana kekuatan Allah, lihatlah manusia, betapa lemahnya manusia itu. Nah, jadi Allah itu nampak di tengah-tengah kelemahan makhluknya. Makanya ada istilah man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Dia akan melihat kekuatan Tuhannya pada kelemahan dirinya. Dia akan melihat kekayaan Tuhannya pada keberhajatan dirinya. Manusia ini bagaimanapun kaya raya tetap fakir. Tetap fakir. Tetap berhajat artinya. Nah, kalau hendak melihat keagungan kebesaran Tuhan, maka lihatlah kehinaan diri kita. Di situ akan nampak bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu sebenarnya isyarah daripada man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya itu hina, maka dia akan keluar cermin Allah itu maha mulia.
Orang yang melihat dirinya ini fakir miskin, dia akan melihat di cermin itu bagaimana kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang ditunjuk oleh bagian kedua daripada hikmah yang ke-105 ini. Jadi sebagaimana Allah menyembunyikan kebesarannya di dalam diri walinya dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan pada diri si wali, dan Allah memperlihatkan keagungannya, kekayaannya pada kehinaan dan kefakiran hambanya itu. Begitu kita lihat orang fakir, kita langsung ingat kayanya Allah. Melihat lemahnya manusia, kita langsung ingat kuatnya Allah.